Baik, perkenalkan nama saya Mutia Zakiro dengan NIM 2531021004. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai alat rotary evaporator. Nah, jadi apa itu alat rotary evaporator? Jadi, rotary evaporator adalah atau yang biasa kita kenal atau biasa kita sebut adalah rotopap. Itu adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghilangkan pelarut dari larutan melalui penguapan di bawah tekanan rendah atau vakum. Nah, alat ini tuh sering dipakai dalam penelitian biologi untuk memekatkan ekstrak biologis tanpa merusak senyawa sensitif panas. Nah, alat ini juga sangat umum digunakan dalam penelitian biologi, kimia, farmasi, terutama pada proses ekstraksi senyawa aktif dari bahan biologis seperti tumbuhan, mikroorganisme, atau jaringan. Nah, lalu ada fungsi. Jadi, fungsi dari rotary evaporator adalah satu, menghilangkan pelarut dari sampel larutannya, memekatkan ekstrak agar volume lebih kecil dengan konsentrasi lebih tinggi. Lalu, memulihkan pelarut sehingga dapat dipakai kembali, lalu membantu pemurnian dan isolasi senyawa dalam penelitian biologi, dan menguapkan pelarut organik seperti etanol, metanol, heksana, dan lain-lain. Lalu, penggunaan alat ini dalam praktikum penelitian biologi adalah pertama, pemakatan ekstrak tumbuhan atau fitokimia, isolasi metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, pemurnian senyawa bioaktif, dan juga penelitian biologi molekuler dan biokimia yang melibatkan pelarut organik. Lalu ada prinsip kerja dari rotary evaporator, yaitu penurunan tekanan dengan vakum. Nah, jadi menurunkan titik didih larut sehingga bisa menguap pada suhu rendah. Lalu rotasi labu, meningkatkan luas permukaan sehingga penguapan itu tersebut lebih efektif. Pemanasan terkontrol menggunakan water bath, mempercepat evaporasi pelarut tanpa merusak komponen sampel. Lalu kondensasi, jadi uap didinginkan di kondensor dan ditampung sebagai cairan. Lalu ada bagian-bagian dari alat rotary evaporator. Di sini ada kondensor, ada water bath, ada collecting flash, leaf ingin base, flash clamp, rotary control panel. Lalu di sini juga ada cara penggunaan alat. Nah, jadi cara penggunaan alat rotary evaporator itu yang pertama adalah pastikan semua gelas dan alat rotary ini tuh tersambung dan juga bersih gitu. Lalu isi water bath dengan air kurang lebih sepertiga bagian. Masukkan larutan sampel ke dalam evaporating flask maksimal setengah volume. Pasang pada motor dan kencangkan. Lalu atur suhu water bath sesuai dengan pelarutnya, misalkan 40 sampai 60 derajat Celcius untuk etanol. Lalu nyalakan motor agar labu berputar sehingga pembentukan film tipis larutan. Lalu hidupkan pompa vakum perlahan, turunkan tekanan di sistem. Uap akan naik ke kondensor, mendingin, lalu jatuh ke receiving place. Setelah pelarut hampir habis, matikan vakum, rotasi, dan juga pemanas. Dan jangan lupa lepaskan flash secara hati-hati untuk mengambil ekstrak pekatnya. Nah, di sini juga ada link YouTube yang bisa diakses untuk melihat atau mengetahui lebih detail mengenai cara penggunaan alat rotary evaporator ini. Lalu ada cara perawatan rotary evaporator. Yang pertama itu harus membersihkan labu dan kondensor setelah digunakan. Jadi kalau misalkan kita setelah menggunakan alat tersebut, kita harus membersihkan kembali labu dan kondensornya. Mengganti air kondensor secara berkala agar tidak tercemar, lalu memeriksa selang vakum agar tidak bocor, mengeringkan alat setelah pemakaian. Jadi setelah pemakaian itu kita harus mengeringkan kembali alatnya.
Tidak menjalankan alat tanpa cairan di water bath. Jadi water bath ini itu wajib diisi air pada saat penggunaannya gitu. Lalu menyimpan di tempat kering dan aman. Jadi kita itu harus menyimpan alat rotary evaporator ini tuh di tempat yang kering dan juga aman. Lalu ini ada daftar pustaka yang menjadi acuan saya membuat PPT ini. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.